Hello Youth Watcher, welcome to the channel Ahmed Stefan. Kali ini, gue tertarik buat ngebahas seputar kuliah di Turki melalui jalur agen. Di sini gue nggak berpihak pada siapapun, gue cuma mau sharing aja dari hasil analisa gue. Nah buat kalian, mungkin ada yang kepikiran nih buat kuliah di Turki dengan jalur agen. Karena mungkin untuk saat ini adalah cara yang paling mudah untuk kuliah di sini kan. Kalau menurut gue, kuliah di Turki pakai agen itu nggak salah. Dan nggak ada yang menyalahkan kalian kalau kalian kuliah di sini dengan agen. Semua orang itu kan punya haknya buat pendidikan, dan semua orang itu punya haknya buat kuliah dimanapun yang dia mau. Tapi kalau dalam perkara jual beli, semua orang pun berhak mendapatkan hal-hal yang layak dari barang yang dia beli dari si penjual. Kan gak etis kalau misalnya si pedagang ngejual barang yang dilihat dari luar itu bagus, pas dibuka ternyata ada cacatnya gitu kan. Nah udah lumayan banyak juga dari teman-teman followers dan subscribers yang nge-DM gua nanyain masalah kuliah di sini lewat jalur agen. So this is my answer. Yang pertama, kalian itu harus tahu kualitas dari agen tersebut. Ya bahasa lebih tepatnya sih testimoni dari pelajar-pelajar yang udah di sini datang melalui jalur agen pendidikan gitu ya. Menurut gua satu testimoni itu nggak cukup. Dan lu juga berhak buat tahu testimoni dari pelajar-pelajar yang udah pakai agen-agen itu. Jangan mudah termakan testimoni dan embel-embel dari agen itu sendiri. Ya, namanya juga penjual, pasti bakal naruh testimoni yang bagus-bagus kan di tokonya. Nah mungkin setelah kalian dapat testimoni, kalian lebih bisa menilai kualitas dari agen tersebut. Yang kedua, kalau kalian udah mantap dan yakin dengan agen itu, kalian lihat universitas-universitas yang ditawarkan dari agen-agen tersebut. Kalian sebagai pelajar, apalagi dari Indonesia, berhak buat dapat univ yang kualitasnya bagus. Dan harusnya lebih bagus dari di Indonesia. Iyalah, kalian kan ke luar negeri. Kalau pakai agen, bayar mahal, terus dapat univ yang ratingnya lebih rendah daripada di Indonesia, mendingan kuliah di Indonesia aja. Lebih paham pelajarannya, lebih mudah biaya hidupnya, lebih gampang, dan bahkan gak usah ngurus isi 3 atau permasalahan atau duit lainnya. Ya kan? Menurut gua kuliah di luar negeri itu bukan cuma sekedar nama. Yang penting kuliah di luar negeri. Pasti orang-orang ngiranya univnya keren-keren dan lain sebagainya lah. Enggak guys, soalnya gak semua univ di sini itu bisa penyetaraan ijazah di Indonesia. Misalnya kayak univ yang baru dan yang belum ada lulusan orang Indonya dari situ. Nah, itu belum tentu bisa buat kesetaraan ijazah di Indonesia nanti. So, pilihlah univ yang punya ratingnya tinggi. Kalau gue sih ngerekomendasinya univ yang masuk 30 besar di Turki ya. Kalian bisa nyari sendiri rating-rating univnya di Google. Yang ketiga, setelah kalian udah milih univ yang tepat, kalian berhak dan wajib tahu kejelasan dari agen-agen itu. Kayak tempat tinggal kalian nanti di mana, jangan sampai zonk. Nanti kasihan kan kalian kalau udah bayar mahal-mahal, masa kalian udah dapetin pelayanan yang gak sesuai dengan harganya kan? Kalian itu kan istilahnya kalau udah tanda tangan persetujuan, kalian punya komitmen dengan agen itu, yang artinya si agen juga bertanggung jawab secara penuh dari keberangkatan kalian sampai kalian bisa belajar dengan normal di sini tanpa adanya kendala-kendala yang itu sebenarnya gara-gara kesalahan dari agen-agen tersebut. Kalau kalian punya hal-hal yang mengganjal terkait profesionalitas agen-agen, kalian bisa menghubungi hotline berikut. Yang keempat, perhitungkan masalah biaya juga. Kalau buat orang yang mampu bayar sih menurut gua nggak masalah. Kalau buat orang yang nggak mampu bayar, yang bakal jadi masalah nih. Sebenarnya kuliah mandiri di sini tanpa agen itu biayanya jauh lebih murah loh. Kalian bisa lihat berapa uang yang dikeluarkan buat yang murni kuliah mandiri di sini tanpa agen di video gue yang sebelumnya. Nah itu mungkin poin-poin jawaban dari pertanyaan mengenai kuliah di sini dengan agen gitu ya. Sebenarnya sih kalian itu lebih bagusnya berusaha dengan perjuangan kalian sendiri, apalagi buat yang mandiri, supaya kalian suatu saat nanti kalau sudah di sini bisa mengingat rasa perjuangan buat kuliah di sini dan bisa menjadi motivasi kalian buat belajar supaya bisa lebih giat lagi. Banyak juga kok univ-univ yang buka pendaftaran lewat webnya masing-masing. Banyak juga univ-univ yang menerima pendaftaran cuma lewat jalur berkas doang. Dan for information, tahun ini banyak banget teman-teman gua yang lulus di univ-univ ternama di Turki cuma lewat pendaftaran jalur berkas doang. Nih gua kasih lihat daftar-daftar univ yang bisa menerima pendaftaran mandiri lewat jalur berkas.
Kalian bisa cek sendiri Google dengan kata kunci berikut. Sebenarnya kalau kalian mau nyari, ada banyak banget link pendaftaran yang bisa kalian dapat. Oke, segitu dulu mungkin dari gua. Jangan lupa buat mendukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Share juga video ini ke teman-teman lu, supaya teman-teman lu bisa juga dapat manfaat dari video ini. Oke, gua Ahmad Lutfi pamit. And as always, good wishes.